Salam, puji Tuhan. Jumpa lagi dalam program Satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara, hari ini judul renungan kita, dia disebut Immanuel. Bacaan kita dari firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23, demikian bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Perkataan ini disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf yang pada waktu itu hendak menceraikan Maria secara diam-diam karena Maria mengandung. Tetapi malaikat berkata bahwa kandungan Maria berasal dari Roh Kudus, dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus menamai dia Yesus, karena Yesus yang akan menyelamatkan umatnya. Dan di dalam pesannya kepada Yusuf, malaikat berkata bahwa Yesus adalah penggenapan janji dari Nabi Perjanjian Lama, yaitu Nabi Yesaya yang berkata bahwa dia akan disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, berbicara tentang Immanuel, berbicara tentang penyertaan Tuhan, kita melihat kembali bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, memasuki tanah perjanjian di Kanaan, dibawa kepemimpinan Musa dan kemudian dilanjutkan oleh Yosua. Dan dalam perjalanan mereka kita melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Di sana kehadiran Tuhan dinyatakan di atas atau di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika mereka membangun kemah, di mana di antara kemah itu di tengah-tengahnya adalah bait Allah atau kemah tabernakel, di mana Tuhan berhenti di atas kemah tabernakel itu ketika mereka berkemah di suatu tempat. Dan ketika Yesaya berbicara tentang Immanuel, dia juga berbicara tentang bahwa Allah akan berkemah di dalam manusia. Dan inilah saatnya ketika malaikat datang kepada Yusuf untuk menyatakan janji itu digenapi, bahwa Allah sekarang menyertai kita yang percaya. Kata Immanuel di dalam Perjanjian Lama itu dapat berarti bahwa Allah bertabernakel di dalam kita, Allah berdiam di dalam kita, Allah tinggal di dalam kita. Nah, dengan kedatangan Yesus menjadi juru selamat kita, Dia mau tinggal di dalam kita, Dia mau tinggal melalui hidup kita, Dia bertabernakel di dalam kita. Ketika berbicara tentang menyertai, bukan hanya Dia berjalan di samping atau di sisi kita, tetapi Dia tinggal di dalam kita. Injil Matius mencatat di dalam pasal 1 ini bahwa Dia disebut Immanuel. Dan di dalam bagian akhir sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus mengingatkan kepada para murid dan kepada kita sekarang. Dia katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus menjanjikan bahwa Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dia tinggal bersama kita. Dan Dia juga berkata bahwa Dia tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu, tapi akan mengirimkan seorang penolong yang sama dengan Dia, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang mendiami kita, tinggal di dalam kita, diberikannya kepada kita agar Immanuel itu nyata. Dia menyertai hidup kita. Bersyukurlah karena Allah kita Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita, memimpin langkah kita, mendiami kita, tinggal di dalam kita, dan kita boleh hidup dalam kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.